Komisi 1 DPR RI bersama dengan pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang TNI dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Rapat yang dipimpin Ketua Panja RUU TNI Utut Adianto dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Taufanto, serta perwakilan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan. Rapat yang dihadiri oleh seluruh fraksi ini menyatakan persetujuannya dengan berbagai catatan. Setidaknya ada 3 pasal yang menjadi sorotan, yakni pasal 3 terkait kedudukan TNI, pasal 53 tentang usia pensiun bagi prajurit, hingga pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga. Bahwa pemerintah juga telah menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Ya di Bakamla nanti answer-answernya begini, di Bakamla itu nanti kira-kira akan ada perwira atau anggota TNI aktif, mungkin polisi atau mungkin juga kejaksaan dan lain sebagainya. Pak, terkait TNI akan dibawa ke paripurna nanti ya Pak? Mungkin dalam waktu dekat kalau ada paripurna baru nanti akan dibawa ke tingkat 2. Kamis ya Kak? Saya belum tahu karena konon diundur 1 minggu ya, begitu. Pak, terkait dengan nomenklatur Pak, kan yang tadinya sekretaris militer sekarang menjadi Kementerian Sekretaris Negara dan termasuk di bawahnya sekretaris militer. Begini, itu seperti apa Pak? Untuk di situ kan kesetariatan negara. Benar. Ya, begitu. Di bawahnya itu ada sekretaris militer dan sekretaris presiden, ya. Seperti yang sudah ada, Sesnek itu tidak termasuk di dalam pasal ini. Oh baik Pak, berarti tidak meluas ke Sesnek berarti Pak ya? Tidak ke Sesnek, ya, begitu. Jadi berulang kali kami tekankan di situ bahwa Sesnek tidak, begitu, ya. Terkait revisi Undang-Undang TNI, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan hari ini mengikuti audiensi bersama dengan Komisi 1 DPR RI. Para aktivis menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait RUU TNI. Menyampaikan catatan tentang yang pertama, tentang pentingnya memastikan fungsi TNI, tugas pokok dan peran TNI tetap ada dalam jalur pertahanan. Tentara tetap dikembangkan sebagai tentara modern dan profesional, dan yang terpenting juga adalah tentara tetap berada di dalam kontrol supremasi sipil. Karena itu pasal-pasal yang kami bahas tadi harus diarahkan untuk memastikan tegaknya supremasi sipil, tegaknya negara hukum, tegaknya tentara yang profesional, tentara yang modern, dan juga supremasi sipil. Dengan teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil, pertemuan tadi berjalan dengan hangat, lancar, diskusi dan dialog yang membangun dan ada kesepahaman dari kedua belah pihak. Insya Allah saya pikir ada titik temu dan kita akan lakukan ini tidak cuma kali ini untuk kemudian setiap pembahasan revisi undang-undang. Demikian. Ya, kami memberikan penjelasan juga sekaligus juga mengakomodir karena dari kemarin sebenarnya ini diskusinya juga sudah intens. Demikian. Revisi Undang-Undang TNI menjadi sorotan, salah satunya terkait dengan 3 poin, yakni TNI aktif bisa menduduki jabatan sipil, umur pensiun, dan TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Instansi sipil yang bisa diduduki TNI aktif kini berkurang menjadi 15 dari sebelumnya 16 instansi. Dalam Undang-Undang TNI sebelumnya, TNI aktif tidak boleh menjabat di kementerian ataupun lembaga sipil sebelum mengundurkan diri. Terbaru dalam revisi Undang-Undang TNI, perwira TNI aktif bisa menjabat di 15 instansi sipil atau kementerian dan juga lembaga. Kementerian Kelautan dihapus dari daftar instansi sipil yang bisa dijabat prajurit aktif. Di antaranya kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh TNI yaitu Koordinator Bidang Polkam,
Pertahanan Negara, Setmilpres, Intelijen Negara, dan Sandi Negara. Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional atau DPN, SAR Nasional, Narkotika Nasional, BNPB, dan BNPT. Selanjutnya, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Poin kedua yang menjadi sorotan adalah batas usia pensiun. Di Undang-Undang TNI batas usia pensiun Bintara dan Tamtama 53 tahun dan juga 58 tahun. Sementara di RUU TNI, Bintara dan Tamtama 55 tahun. Untuk Bintang 4, usia pensiun disesuaikan dengan kebijakan Presiden. Poin ketiga yang jadi perhatian adalah kedudukan TNI. Dalam revisi Undang-Undang TNI terakhir, TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan. Anggota polisi korban penembakan oknum TNI saat penggerebekan arena Sabung Ayam dimakamkan secara kedinasan sore tadi. Isak tangis keluarga mewarnai persemayaman hingga pemakaman. Sikap, salvo, rak, Surya Nanda, hormat, kerja, rak. Jenazah Bribda Muhammad Galib Surya Ganta dimakamkan di tempat pemakaman umum Waikandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Pemakaman berlangsung secara kedinasan kepolisian. Pihak keluarga yang mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya tidak kuasa untuk menahan tangis. Mereka merasa kehilangan sosok Galib yang dikenal ceria dan juga penyayang. Usai dimakamkan, pihak keluarga mengadakan pengajian di rumah duka sore ini. Sebelumnya, jenazah Bribda Galib tiba di rumah duka di Tanjung Senang, Bandar Lampung pada Senin siang. Istri Bribda Galib tidak kuasa menahan tangis saat jenazah suaminya tiba di rumah duka. Jenazah kemudian diserahkan ke pihak keluarga, pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk dimakamkan secara kedinasan. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika dan Komandan Korem 043 Garuda Hitam menemui keluarga polisi yang menjadi korban penembakan. Pertemuan dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Lampung. Isak tangis keluarga korban tak terbendung saat Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyampaikan duka cita atas gugurnya 3 polisi yang tertembak saat menggerebek judi Sabung Ayam di wilayah Waikana, Lampung. Usai menemui keluarga polisi yang gugur, Kapolda mengatakan penyelidikan terus dilakukan hingga kasus terungkap. Komandan Korem 043 Garuda Hitam, Brigjen Rikas Hidayatullah mengatakan proses investigasi dilakukan bersama dengan Polda Lampung dan akan dilakukan secara transparan. Pihak Polda, Korem, dan Denpom dari Angkatan Udara pun membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan Kapolsek Negara Batin dan 2 anggotanya saat menggerebek judi Sabung Ayam. Antara kami dengan Korem dan Denpom saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Senjata yang digunakan apa aja? Kita belum bisa memastikan, karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Saya menyampaikan berbela-sungkawa kepada keluarga dan kita akan melaksanakan prosesi
pemakaman secara dinas kepolisian, dan Bapak Kapolri sudah mengeluarkan keputusan bahwa kepada ketiga prajurit Bayangkara yang gugur ini diberikan kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat lebih tinggi. Telah bertekad untuk membuka ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbelasungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini. Hukuman berat menanti oknum anggota TNI yang menembak 3 polisi hingga tewas saat menggerebek judi sabung ayam. Selain hukuman berat, Menko Polkam Budi Gunawan juga meminta proses hukum terhadap pelaku berjalan transparan. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut ini sangat tidak dapat dibenarkan. Karena sudah melakukan tingkatan kejahatan yang sangat fatal gitu. Ini sangat tidak baik dan sangat mengganggu, ada potensi mengganggu soliditas ke depan. Karena perbuatan ini sangat tercela, melakukan penembakan dengan peluru tajam, mengakibatkan meninggalnya 3 prajurit Polri dari Polsek Polres di kanan tersebut. Yang kedua, oknum tersebut melindungi kejahatan, bahkan memiliki arena sabung ayam. Kita tahu yang dilarang secara pidana di negara kita. Yang ketiga, bisa mengganggu soliditas TNI Polri. Nah, oleh karenanya, kita sudah sampai kepada Panglima, Kapolri harus dilakukan tindakan yang tegas. Proses hukum, berikan hukuman yang terberat. Yang terberat tanpa pilih kasih dan melakukan secara transparan. Ini proses sudah berlangsung, sudah ditangani oleh TNI. Kita ikuti nanti perkembangan seperti apa. Kemudian yang kedua, saya pastikan bahwa untuk soliditas TNI Polri sampai dengan saat ini masih terjaga. Kita akan terus lakukan langkah-langkah penguatan untuk dalam hal sinergi maupun juga kolaborasi soliditas TNI Polri antara lain dengan kegiatan buka bersama kemarin, dan ini akan ditularkan terus kepada seluruh daerah. Makanya kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh ditoleransi lagi, harus tindak tegas karena oknum-oknumnya ini bisa mengakibatkan hal-hal yang mengganggu soliditas dan program pemerintah ke depan. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Pak Menko, untuk mengantisipasi misalnya ada aksi balasan begitu ya antar instansi, apakah kemudian ada himbauan juga supaya baik itu dari TNI ataupun Polri ini bersikap tenang menyikapi proses hukum yang sedang sudah, keluaran itu sudah. Hari ini Panglima Kapolri melakukan video conference kepada seluruh jajaran dalam rangka itu semua. Sebelum menemui keluarga korban penembakan, Kapolda dan Danrem 043 juga sempat mendatangi lokasi judi sabung ayam yang menjadi tempat kejadian penembakan di Waikanan, Lampung. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika dan Danrem 043 Garuda Hitam, Brigjen Rikas Hidayatullah, turun langsung meninjau tempat kejadian perkara penembakan 3 personil Polri di Kampung Karangmanik, Waikanan, Lampung. Petugas pun mengumpulkan barang bukti di TKP penembakan, baik yang berkaitan dengan judi sabung ayam maupun yang berkaitan dengan korban. Setidaknya 12 selongsong peluru ditemukan di sekitar TKP penembakan. Pihak Polda dan Korem sepakat menggelar investigasi gabungan untuk mengusut tuntas tewasnya ketiga polisi.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat anumerta untuk 3 anggota kepolisian yang gugur saat menggerebek tempat judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Polri juga mengajak seluruh anggotanya untuk mendoakan ketiga almarhum yang gugur dalam tugas mereka. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat anumerta untuk 3 anggota kepolisian yang gugur saat menggerebek tempat judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kenaikan pangkat tersebut disampaikan oleh Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karopenmas Polri. Disebutkan Trunoyudo, masing-masing anggota polisi yang gugur tersebut mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat. Yaitu keputusan Kapolri, kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada ketiganya, di mana kepada AKP Anumerta Lucianto SH yang sebelumnya itu dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Ajun Komisaris Polisi. Yang kedua kepada Aibda Anumerta Petrus Aprianto dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Aibda, dari sebelumnya adalah Bribka. Dan ketiga, keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada Bribtu Anumerta M. Galip Suryaganta SH yang sebelumnya berpangkat sebagai Bribda. Trunoyudo juga menyampaikan kepada semua anggota Polri untuk mendoakan ketiga almarhum yang gugur dalam tugas mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya 3 anggota polisi tewas usai ditembak saat menggerebek tempat perjudian sabung ayam di Waikanan, Lampung. 3 korban tewas akibat luka parah di kepala. Inilah lokasi judi sabung ayam yang berada di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Pada Senin 17 Maret, sekitar pukul 5 sore dilakukan penggerebekan di lokasi oleh belasan anggota TNI. Operasi penggerebekan dilakukan oleh Polres Waikanan dibantu anggota Satuan Samapta beserta Kapolsek dan anggota Polsek Negara Batin yang jumlahnya sekitar 17 orang. Setibanya di lokasi, belasan polisi langsung ditembaki oleh orang tak dikenal. 3 polisi gugur di lokasi kejadian karena mengalami luka tembak. Ketiga polisi antara lain Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lucianto, dan 2 anggota polisi lainnya, Bribka Petrus dan Bribda Galip. Lokasi sabung ayam ditenggarai milik anggota TNI berpangkat Kopral Kepala berinisial B dan pembantu Letnan 1 berinisial L. Sementara kasus ini masih didalami. 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan 3 polisi diamankan oleh Denpom Angkatan Darat. Ketiga polisi tewas saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung, termasuk Kapolsek Negara Batin. Rumah Kopka Basar terduga pelaku penembakan polisi di Kecamatan Negara Batin, Waikanan dipenuhi warga saat Denpom Angkatan Darat menangkapnya. Sementara seorang terduga pelaku lainnya, Peltu Lubis, sudah lebih dulu menyerahkan diri. Keduanya diduga menembak 3 anggota Polsek Negara Batin termasuk Kapolsek saat akan menggerebek arena judi sabung ayam. Sebelumnya Senin sore 17 personel Polres Waikanan datang ke lokasi untuk menggerebek, namun tiba-tiba ditembaki orang tak dikenal. 3 anggota polisi gugur dengan luka tembak di kepala. Sabar, ini sedang dilakukan. Tim sedang bekerja di lokasi di PKP, ada Pak Dirkrimum dengan teman-teman dari Polres. 3 jenazah anggota polisi dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi.
Sementara polisi dan Denpom TNI saat ini menerjunkan tim untuk menyelidiki kasus ini, termasuk melakukan uji balistik senjata api yang digunakan pelaku. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penembakan yang diduga melibatkan anggota TNI terhadap polisi di Lampung menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai aturan penggunaan senjata api oleh tentara. Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat militer Anton Ali Abbas, dan sebelumnya kami juga sudah mengundang dan juga sempat berkomunikasi dengan Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar, namun belum bisa bergabung karena ada kegiatan lain. Baik, selamat malam Mas Ali. Malam Mas Samar. Baik, Mas Ali, bagaimana Anda menganalisis dinamika yang memicu penembakan 3 personil Polri yang diduga dilakukan oleh anggota TNI? Ya, pertama tentu saja catatan saya ini adalah penting untuk Mabes Polri kemudian mengevaluasi standar ketika melakukan penggerebekan. Karena kalau kita lihat misalnya 17 orang, terus saya baca berita-berita yang ada terkait luka-luka gitu ya, luka yang menyebabkan kematian, itu ada yang luka ditembak di dada, lalu luka tembak yang di kepala, ada 2 orang gitu. Itu menandakan bahwa bisa jadi itu perlindungan bagi personel polisi yang melakukan penggerebekan itu kurang. Karena itulah mereka ketika ada kontak tembak, mereka terluka. Jadi ini saya pikir ini yang penting untuk masukan pertama bagi polisi. Oke, gitu ya, artinya ada evaluasi yang harus dilakukan. Yes, evaluasi terkait standar melakukan penggerebekan. Jadi polisi ketika ingin melakukan penggerebekan itu tidak boleh melakukan underestimate terhadap situasi, terhadap lokasi yang akan digerebek. Gitu. Karena apa? Karena ini buktinya ketika hanya melihat di tempat sambung ayam biasa gitu, tapi ternyata ada penyerangan gitu ya, ada penembakan. Dan itu saya pikir ini evaluasi yang penting bagi Polri. Jadi tidak boleh untuk underestimate atau menyepelekan apapun tempat penggerebekannya gitu. Jadi semua harus dengan menggunakan tingkat perlindungan yang membadai bagi personel polisi. Karena bagi saya keselamatan polisi juga tentu nomor 1. Gitu. Kita tentu tidak ingin kejadian ini berulang, itu satu. Kedua, tentu ini yang nanti juga penting untuk dilakukan investigasi. Kenapa misalnya mereka, oknum TNI, kok bisa mengakses senjata? Apakah ini senjata organik atau senjata mereka yang dijual secara bebas atau di pasar gelap gitu misalnya? Ini yang nanti butuh klarifikasi lebih lanjut. Karena kalau misalnya ini adalah senjata organik, maka pertanyaannya kok bisa mereka yang mengakses itu dan itu dibawa ke luar? Kalau sudah seperti itu, maka tentu nanti harus bisa misalnya pemeriksaannya adalah kepada atasannya. Kenapa atasannya tidak melakukan pengawasan? Karena bagaimanapun juga gitu ya, ada banyak pendapat gitu ya yang menyatakan bahwa tidak ada prajurit yang salah adalah komandan. Jadi penting juga untuk dilihat apakah ada kelalaian dalam hal ini. Kalau misalnya itu adalah senjata organik, gitu. Ketiga, bagi saya ini kemudian menjadi rentetan ya, Mas Camar. Ada di kemarin yang tadi diberitakan ada di Aceh, lalu ada tembakan di Tangerang misalnya. Ini kan problem sebenarnya bagi saya adalah bagaimana pemenuhan kesejahteraan dari prajurit TNI yang ini lalai. Gitu. Saya menganggapnya ini lalai untuk dipenuhi oleh negara. Ketika undang-undang TNI itu sudah memastikan bahwa mereka dapat kesejahteraan, tapi ternyata tidak. Dan sayangnya ketika kita bicara pembahasan undang-undang TNI, tidak ada satupun pembahasan, tidak ada satupun diskusi yang menyatakan bagaimana kita kemudian untuk ingin meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Bagi saya ini yang kemudian cukup bisa kita lihat dan bisa kita jadikan bahan evaluasi dengan kepala dingin untuk melihat kejadian yang terjadi di Lampung ini. Baik, Mas Ali, ini menarik dari yang Anda sampaikan bahwasanya salah satu aspek yang menyebabkan ataupun juga diduga TNI melakukan hal ini karena masalah kesejahteraan. Berbagai pendapat ini menyebutkan bahwasanya lokasi sabung ayam ini dibackingi oleh TNI. Tanggapan Anda seperti apa melihat fenomena ini? Ya, sebenarnya backing-membacking itu seringkali itu oknum ya, oknum yang punya akses terhadap senjata. Karena kalau kita sipil yang tidak punya akses senjata, itu nggak bisa menjadi backing.
Itu backing itu pasti mereka yang punya akses senjata, apapun itu institusinya, itu satu. Kedua, backing itu juga seringkali melibatkan adalah prajurit yang kelas bawah. Jadi kalau prajurit yang kelas bawah itu pasti bicara adalah bagaimana mereka memenuhi kebutuhan perut mereka. Dan itu bagi saya yang belum dipenuhi oleh negara. Dan seringkali negara kemudian lalai. Gitu. Padahal misalnya konteks kerja mereka itu berbeda dengan ASN. Mereka ini 24 jam, 7 hari, nggak pakai libur dan lain-lain. Tapi kesejahteraannya tidak memadai. Jadi mau tidak mau kemudian pasti akan mencari sampingan. Itu satu. Kedua, kita juga harus melihat bagaimana ternyata pengawasan yang sudah dibangun di tubuh TNI misalnya ternyata belum cukup sigap untuk mengawasi 24 jam per 7 tadi. Itu yang kedua. Ketiga, yang saya lihat juga adalah jangan-jangan selama ini mekanisme penghukuman yang ada di TNI untuk pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit itu tidak membuat efek jerah, justru menimbulkan impunitas. Gitu. Jadi ya udahlah paling juga nanti bebas dan lain-lain. Kenapa? Ya karena seringkali kan ada banyak tudingan gitu ya di kelompok-kelompok NGO melihatnya adalah ketertutupan proses peradilan militer. Karena itulah kemudian misalnya Undang-Undang TNI itu kan memandatkan ada revisi Undang-Undang Peradilan Militer yang itu tidak jalan sampai sekarang. Gitu. Ini yang bagi saya kemudian ada banyak faktor yang kemudian bercampur aduk dan kejadian seperti ini. Dan saya khawatirnya kejadian ini itu akan muncul di banyak tempat. Kenapa? Karena kita tidak pernah membahas tentang akar masalahnya. Kita selalu bicara tentang simptom. Oh, pelakunya kita tindak dan lain-lain. Enggak, kita nggak bicara tentang bagaimana kemudian memperbaiki sistem itu sendiri. Itu. Artinya memang perbaikan sistem dari akarnya perlu dilakukan supaya tidak ada kejadian berulang begitu ya Mas Ali ya. Mas Ali, kita akan lihat sejenak sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan Kapolda Lampung dan Danrem 043 Garuda Hitam yang akan melakukan investigasi bersama. Antara kami dengan Korem dan Demkop saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Senjata yang digunakan apa aja? Kita belum bisa memastikan, karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Saya menyampaikan berbela-sungkawa kepada keluarga dan kita akan melaksanakan prosesi pemakaman secara dinas kepolisian dan Bapak Kapolri sudah mengeluarkan keputusan bahwa kepada ketiga prajurit Bayangkara yang gugur ini diberikan kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat. Telah bertekad untuk membuka ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbela-sungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini. Investigasi dan juga penyelidikan bersama dilakukan oleh TNI dan juga Polri. Kita akan menghubungi kembali Mas Ali berkaitan dengan hal ini. Mas Ali, apakah Anda setuju bahwasanya langkah ini adalah langkah yang tepat dan juga cukup efektif penyelidikan yang dilakukan bersama-sama antara TNI dan juga Polri? Ya, ini kan karena ada keterbatasan dari undang-undang bahwa untuk prajurit militer yang melakukan tindak pidana umum bukan tindak pidana militer itu tetap akan disidik dan diadili dalam koridor peradilan militer, bukan peradilan umum. Karena itulah kemudian ada cerita investigasi bersama. Itu. Kalau misalnya
undang-undang peradilan militer itu kemudian direvisi dan kemudian ada pemisahan mana kejahatan militer gitu ya, pidana militer dan mana pidana umum. Kalau pidana umum maka diserahkan kepada peradilan umum, maka tentu tidak perlu investigasi bersama sebenarnya gitu loh ya. Cuma memang problemnya tadi kalau misalnya kata Dan Rem ya, bahwa nanti jika terbukti ya, memang pembuktian itu nanti urusannya pengadilan gitu. Jadi kejaksaan gitu ya, nanti atau ini auditor, itu ya urusannya, bukan urusan investigasi ini. Investigasi ini cuma untuk mencari informasi awal gitu. Memang oh ya ada dugaan mereka terlibat, ya udah that's it gitu. Kita nggak perlu pakai cari pembuktian dan lain-lain. Pembuktian itu nanti urusannya auditor dan lain-lain gitu. Itu nanti di dalam mahkamah militer gitu. Jadi memang nggak perlu kita cari pembuktian dan lain-lain. Oh jika memang terbukti dan lain-lain, enggak. Ini kita cari gitu ya, cari apakah memang benar ada indikasi dan lain-lain, ada alat buktinya lain, udah cukup gitu ya. Baik. Walaupun sebenarnya nanti adalah urusannya bukan di tim investigasi ini gitu. Itu sih bagi saya. Tapi ini memang upaya untuk bagaimana membangun kepercayaan ya dari kedua institusi ini gitu. Jadi ingin membangun rasa percaya, makanya itu dilakukan investigasi. Itu sih. Baik, Mas Ali, dari analisis Anda, seberapa yakin Anda melihat kasus ini akan dibuka secara terang benderang dan juga transparan, terutama untuk proses hukumnya? Ya, sejauh pengamatan saya, ketika kasus-kasus pidana yang melibatkan oknum prajurit TNI itu viral dan mendapatkan perhatian publik besar, maka kemudian Mahkamah Militer akan membuka akses. Ini sama kayak waktu yang kejadian di ini, misalnya kejadian di Tangerang. Bagaimana publik kemudian bisa memonitor. Gitu. Jadi sepanjang itu viral, itu bisa banyak penyeluruhan. Tapi kalau misalnya nggak viral, nah itu yang memang kemudian publik seringkali susah untuk mendapatkan akses. Gitu. Ini yang penting adalah jaminan sebenarnya bukan pada jaminan di level Korem, tapi jaminannya memang harus ada di level pusat di Jakarta. Baik itu di Mabes TNI AD ataupun juga Mabes TNI, bagaimana kemudian memastikan proses ini itu akan transparan, tidak ada yang melindungi, gitu. Apapun kesalahannya itu tidak ada yang melindungi, dan juga Jakarta juga mau untuk melakukan evaluasi, gitu, secara jujur, secara jernih, dengan kepala dingin, apa yang kurang, apa yang salah itu diperbaiki, nggak ada masalah dengan itu. Itu. Baik. Mas Ali, kalau kita lihat ke belakang bahwasanya konflik-konflik TNI juga Polri ini bukan kasus pertama kali. Contohnya saja ada kasus sengketa lahan di perbatasan begitu antara TNI juga Polri. Apakah Anda melihat pola-pola tertentu dan apa yang harus dilakukan antara kedua instansi ini? Ya, inilah bagi saya penting kiranya untuk masing-masing tahu porsi. Ya kalau misalnya TNI adalah porsinya adalah untuk alat pertahanan dan polisi juga adalah porsinya untuk Kamtibmas. Untuk beberapa hal komunikasi menjadi penting. Bagaimana kemudian membangun banyak interaksi mulai dari masa pembentukan, misalnya dalam hal ini adalah pendidikan, misalnya ada masa-masa pendidikan bersama dulu, selayaknya waktu di Akabri dan lain-lain gitu. Jadi ada banyak komunikasi yang harus dibangun, bukan dengan model jalan bersama, olahraga bersama dan lain-lain yang seringkali saya melihatnya adalah gimmick, gitu ya. Jadi sebenarnya ada faktornya misalnya salah satunya misalnya kadang-kadang adalah ngomong tentang kecemburuan, bagaimana TNI dan Polri prajuritnya level prajuritnya merasa kok yang satu bisa lebih besar dari yang lain gitu. Nah ini yang bagi saya memang butuh penyelesaian oleh siapa? Oleh negara. Bagi saya salah satu kuncinya adalah bagaimana peningkatan kesejahteraan prajurit, gitu. Ini yang bagi saya penting, karena kita nggak akan bisa bicara profesionalisme ketika perut lapar. Jadi perutnya harus kita buat kenyang, baru kita bisa bicara tentang profesionalisme. Baik, Mas Anton, Ali Abbas, terima kasih banyak atas informasinya dan kita harapkan bahwasanya sinergitas antara TNI dan juga Polri, kemudian yang Anda sempat katakan tadi berkaitan dengan kesejahteraan prajurit, ini bisa terus ditingkatkan agar masyarakat juga tidak terdampak. Terima kasih Mas Anton Ali Abbas selaku pengamat militer, selamat beristirahat, selamat malam. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dihentikan sementara usai indeks saham-saham gabungan terkoreksi sedalam 5% pada perdagangan sesi pertama. Hingga penutupan sesi pertama, indeks terperosok hingga 40 poin ke level 6,046.
IHSG mendadak merosot sejak pembukaan perdagangan, sehingga pada pukul 11.19 waktu Indonesia Barat, otoritas bursa langsung melakukan suspend selama 30 menit. Perdagangan dibuka kembali pukul 11.49 waktu Indonesia Barat dan kembali melemah sebelum akhirnya menguat kembali. Nilai transaksi sesi pertama mencapai 3,9 triliun rupiah dan seluruh sektor berada di zona merah. Hingga tanggal 17 Maret 2025, data menunjukkan arus modal keluar sudah mencapai 26,9 triliun rupiah. Kondisi ini berbeda dengan pergerakan pasar saham Asia yang mayoritas mengalami penguatan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad langsung mendatangi Bursa Efek Indonesia setelah laju indeks harga saham gabungan mengalami penurunan 5% lebih. Kedatangan Sufmi Dasko beserta anggota DPR lainnya ke Bursa Efek Indonesia diakui sebagai bentuk dukungan. Kunjungan ini juga upaya untuk meyakinkan pelaku pasar agar dapat tetap tenang. DPR juga meminta pemerintah mengambil langkah cepat agar pasar saham kembali meningkat. Turunnya IHSG hingga lebih dari 5% mengakibatkan Bursa Efek Indonesia langsung menghentikan aktivitas perdagangan sementara. Rekan-rekan media sekalian, jadi menyikapi pembekuan otomatis dari akibat koreksi dari indeks harga saham gabungan 5% yang memang otomatis dan bukan baru kali ini saja terjadi. Dan sudah pernah pada waktu COVID dan lain-lain, kami pada hari ini melakukan kunjungan untuk support dan meyakinkan kepada pasar untuk tetap tenang. Bahwa kemudian kami akan mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tempo yang cepat-cepatnya untuk mengembalikan pasar supaya stabil. Di tengah anjloknya IHSG hingga nyaris menyentuh 7%, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ke istana. Airlangga menyebut ketibaannya ke istana untuk melaporkan kondisi ekonomi yang tengah berkembang, termasuk IHSG. Airlangga optimistis fundamental keadaan perekonomian Indonesia saat ini masih kuat. Ya, pertama tentu kita lihat secara global kan besok ada FOMC meeting dan tentu market masih menunggu. Yang kedua juga rapat Gubernur BI kan tentu juga akan ditunggu oleh publik. Yang ketiga tentu seperti biasa ada saham-saham yang turun akibat mungkin laporan keuangannya ataupun informasinya sudah keluar. Kan ini ada satu grup lah yang turunnya cukup dalam. Kemudian tentu kita melihat juga karena regulasi HALT yang 5% itu kan kemarin diberlakukan saat COVID. Nah tentu ini perlu ada review juga mengenai regulasi tersebut. Tapi akan dilaporkan ke Bapak Presiden dan Pak Presiden? Ya tentu perkembangan perekonomian akan dilaporkan ke Bapak Presiden. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab isu mundur dari Kabinet Merah Putih yang ramai beredar belakangan ini. Bendahara negara ini menegaskan dirinya tetap fokus bekerja, menjalankan tugas dan kepercayaan Presiden Prabowo untuk mengurus keuangan negara. Menegaskan banyak yang berumor mengenai posisi saya. Sampai sekarang, saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan Presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional. Ini untuk menegaskan terhadap berbagai rumor mengenai posisi Menteri Keuangan.
Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan mega proyek investasi pada 2025. Tidak tanggung-tanggung, Prabowo membidik sebanyak 30 proyek raksasa akan dikerjakan pada tahun ini. Adapun sektor-sektor yang akan menjadi perhatian pemerintah, yakni bidang pertanian dan perikanan. Menurut Prabowo, investasi di sektor pertanian dan perikanan ini masih sangat penting bagi Indonesia karena menghasilkan devisa yang besar. Tak hanya itu, kedua sektor tersebut juga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Prabowo juga mengestimasi dari investasi 30 proyek itu mampu menyediakan 8 juta lapangan kerja. Prabowo optimis target tersebut bisa terrealisasi dengan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Kami sudah memutuskan untuk mulai tahun ini juga kurang lebih hampir 30 proyek-proyek besar. Kita lihat terus mulai dari 20, 21, tapi kita lihat ada kemungkinan bisa mencapai hampir 30 proyek cukup besar yang ujungnya tidak hanya di hilir, kita juga tetap akan investasi di bidang hulu yang strategis. Beberapa sektor masih sangat penting. Sektor pertanian, perikanan ini menghasilkan devisa yang sangat besar, tapi juga menciptakan lapangan kerja yang sangat besar. Perkiraan kita dari program investasi kita yang kita akan mulai tahun ini, kita bisa menciptakan lapangan kerja kurang lebih 8 juta lapangan kerja. Sebanyak 554 warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan online di Myanmar dipulangkan ke tanah air. Para korban dibebaskan dari kamp penipuan online di wilayah konflik Myanmar. Sebanyak 554 warga negara Indonesia korban penipuan online di wilayah konflik Myanmar akhirnya dipulangkan ke Indonesia dalam 2 hari. Dari operasi senyap penyelamatan ini, sebanyak 400 orang telah tiba di tanah air, sementara 154 orang lainnya dijadwalkan tiba esok hari. Diperkirakan masih ada ratusan WNI lainnya yang terjebak dalam sindikat penipuan online di berbagai negara di Asia Tenggara. Selama mereka bekerja di markas sindikat online scamming ini, para korban yang merupakan pekerja warga negara Indonesia telah mengalami berbagai tekanan, kekerasan fisik, seperti pemukulan dan penyetruman begitu, serta diancam, dan terakhir ini bahkan diancam akan diambil organ tubuhnya, manakala target yang dibelikan oleh para kartel atau bandar ini tidak bisa terpenuhi. Paspor mereka juga diambil, mereka juga dilarang berkomunikasi keluar, termasuk ke keluarga begitu. Sehingga dari indikasi-indikasi yang petunjuk-petunjuk yang ada ini sangat kuat bahwa adanya penyanderaan dalam jaringan mafia online scamming dalam skala yang besar atau masif ini. Rekan-rekan media sekalian, bahwa proses repatriasi dilaksanakan hari ini pada tanggal 18 dan besok tanggal 19 Maret begitu, dengan menggunakan 3 pesawat dengan rute penerbangan dari Don Muang International Airport di Bangkok begitu menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kementerian Luar Negeri memulangkan 400 WNI korban TPPO dari Myanmar. Dan untuk membahasnya sudah bersama lewat sambungan Zoom, juru bicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat. Selamat malam Pak Roy Sumirat. Selamat malam Mas Camat. Baik Pak Roy, terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Melihat dari apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, bagaimana sebetulnya proses pemulangan dari masyarakat Indonesia yang ada di sana? Baik.
Sebelumnya mungkin saya harus mulai dengan menyampaikan bahwa upaya repatriasi warga negara Indonesia ini merupakan arahan langsung dari Bapak Presiden Prabowo untuk melakukan pelindungan dan penyelamatan WNI yang mengalami masalah di luar negeri. Dalam kaitan ini, tim pelindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri, termasuk di dalamnya unsur pejabat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon, Myanmar, dan juga dengan KBRI di Bangkok, Thailand, telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di kedua negara tersebut, mengingat lokasi dari WNI yang berada tersebut ada di terkait dengan perbatasan di kedua negara tersebut. Dalam hal ini, tim Kementerian Luar Negeri memfasilitasi antara lain kendaraan untuk bisa masuk ke wilayah Myawaddy, Myanmar, dan kemudian melakukan identifikasi dan verifikasi dokumen sebelum kemudian para WNI dibawa menyeberang ke daerah Mae Sot di Thailand. Pada awalnya terdapat rencana awal agar para WNI tersebut diterbangkan langsung dari kota Mae Sot, Thailand, tapi karena jumlahnya banyak dan tidak dimungkinkan untuk pesawat dengan ukuran besar mendarat di kota Mae Sot, maka para WNI harus dibawa kembali ke Bangkok untuk dipulangkan dari bandara Don Muang, Bangkok, Thailand ke Jakarta. Jadi all in all sekitar 13 jam dibutuhkan untuk perjalanan lewat darat sebelum akhirnya bisa terbang ke Indonesia. Oke, baik. Pak Roy tadi sempat dimention bahwasanya beberapa daerah ataupun juga masyarakat ini ada di wilayah konflik di Myanmar. Apakah itu juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi mengingat kompleksitas dari kasus TPPO masyarakat Indonesia di tahun 2024 ini tidak hanya terjadi sekali saja? Ya, betul. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh tim di lapangan ketika melakukan evakuasi adalah bahwa wilayah Myawaddy di Myanmar adalah wilayah konflik aktif dan sekarang dikuasai kelompok etnis bersenjata dengan banyaknya faksi-faksi yang berseteru di kawasan tersebut. Dan juga WNI itu tersendiri juga tersebar di beberapa titik di wilayah Myawaddy, jadi tidak terkonsentrasi di satu titik saja. Dan ini menjadi tantangan tersendiri, sehingga koordinasi yang dilakukan tidak mudah dan butuh waktu yang cukup lama. Dan saya sebutkan tadi 10 jam darat dengan 13 armada bus itu juga dilakukan dengan melewati banyak checkpoint tertentu yang tidak mudah. Yang pasti sebelum dilakukan evakuasi tersebut tentunya dilakukan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan imigrasi dan identifikasi mana yang menjadi korban TPPO untuk penanganan lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia. Jadi series of activities ini dilakukan selama beberapa hari ke belakang sebelum akhirnya hari ini dapat dibawa kembali ke tanah air. Oke, baik. Pak Roy, ini cukup menarik pertanyaan dari sejumlah masyarakat berkaitan dengan bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah di sana, karena tentunya mereka pasti punya regulasi tersendiri dalam memulangkan warga negara Indonesia yang ada di sana. Ya, yang pasti seperti saya sampaikan tadi bahwa kita meminta Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar, di Yangon dan juga di Bangkok, Thailand untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah atau dengan otoritas setempat. Bahkan hari ini seluruh WNI yang kembali ke tanah air itu diantar langsung, dipimpin oleh Bapak Duta Besar Ahmad Budiman, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Thailand. Karena bagaimanapun juga kita mengakui bahwa dibutuhkan izin-izin tertentu atau juga langkah-langkah yang harus certified terlebih dahulu oleh negara-negara tersebut sebelum pada akhirnya kita bisa membawa pulang seluruh WNI tersebut. Dan ini tentunya membutuhkan komunikasi intensif antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Thailand dan juga dengan otoritas di Myanmar yang ada saat ini. Baik, Pak Roy, ini isu TPPO bukanlah isu baru dan terjadi secara berulang. Apakah dari Kemenlu akan membentuk satgas khusus agar hal ini tidak terulang? Tentu Kementerian Luar Negeri akan selalu berkoordinasi dengan seluruh kementerian, lembaga pemerintah yang ada di tanah air, termasuk dengan lembaga-lembaga penegak hukum. Karena betul isu TPPO ini juga terkait dengan tugas dari berbagai macam kementerian yang ada di Indonesia. Yang paling penting adalah bahwa
kita perlu bersama-sama, baik itu dari pemerintah ataupun dari kalangan masyarakat madani selalu dapat berada di dalam suatu keinginan yang sama bahwa masalah ini merupakan masalah yang harus ditangani secara komprehensif dan juga melibatkan akar masalah yang mungkin terjadi di dalam negeri. Dalam hal ini, Bapak Menteri Luar Negeri menyampaikan salah satu upaya untuk menghindari hal seperti ini dapat terjadi lagi adalah agar masyarakat tidak mudah teriming-imingi untuk melakukan mendapatkan pekerjaan di luar negeri melalui jalur-jalur yang ilegal. Karena hal ini yang merupakan antara lain penyebab kenapa isu seperti ini selalu timbul dari masa ke masa. Pak Roy Sumirat, terima kasih atas informasinya. Kita harapkan bahwasanya kejadian ataupun juga isu TPPO ini tidak terulang kembali di Indonesia dan untuk masyarakat kita bisa merasa aman dan juga nyaman. Terima kasih Pak Roy Sumirat selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Kementerian Ketenagakerjaan terus memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak akibat pilotnya perusahaan tekstil Sritex. Pengajuan jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua para mantan pekerja Sritex bisa terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak akibat pilotnya Sritex Group. Saat melakukan kunjungan langsung ke PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli memastikan seluruh hak mantan pekerja Sritex seperti pengajuan jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua bisa terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Yassi Erli juga memastikan seluruh proses berjalan dengan baik dan kondusif berkat kerjasama antar berbagai pihak, termasuk serikat pekerja dan serikat buruh. Saya sangat mengapresiasi semua pihak yang telah bergerak cepat membantu bagaimana ex-pekerja Sritex Group terutama dalam proses klaim jaminan hari tua atau JHT, jaminan kehilangan pekerjaan JKP, dan jaminan kesehatan. Dan alhamdulillah progresnya sudah hampir mendekati 100% tadi. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex resmi berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025 setelah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada Oktober 2024. Akibatnya lebih dari 10.000 karyawan terkena PHK. Sementara itu kabar baik datang bagi para pekerja Sritex. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Sumarno memastikan sebanyak 5.000 ex pekerja Sritex Group yang terkena pemutusan hubungan kerja akan kembali direkrut oleh investor baru untuk kembali bekerja. 5.000 orang mantan pekerja Sritex tersebut rencananya direkrut pada tahap pertama. Meski demikian, Sumarno belum dapat memberikan keterangan terkait dengan siapa investor yang akan melanjutkan operasional pabrik Sritex. Sumarno mengungkapkan nantinya untuk operasional perusahaan sudah menjadi kewenangan antara investor dengan kurator. Sementara itu saat disinggung soal tunjangan hari raya para pekerja ex-Sritex, Sumarno menyebut sudah ada kesepakatan antara Serikat Pekerja dan Satgas Sritex bahwa pesangon dan THR akan diberikan setelah penyelesaian aset pilot. Untuk sementara ini kan kemarin laporan dari calon investor ini 5.000 untuk tahap pertama, kemudian nanti akan selanjutnya dilakukan perekrutan selanjutnya. Itu beragam ya, dari spinning, weaving, kemudian dari garment dan juga dari finishing. Jadi saya kira ini nanti bisa mencakup semua departemen. Kementerian Pekerjaan Umum akan menambah pengoperasian jalan tol khusus masa Lebaran 2025 sepanjang 192,85 km. Tambahan jalan tol ini terdiri dari 4 ruas tol operasional tanpa tarif dan 5 ruas tol fungsional. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga akan mengoperasikan jalan tol tanpa tarif dan jalan tol fungsional untuk mendukung mudik Lebaran 2025. Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Wilan Oktavian menyebutkan,
Pihaknya menyiapkan tambahan 192,85 km pengoperasian jalan tol yang terdiri dari 9 ruas tol, di mana dari 74,35 km jalan tol yang operasional tanpa tarif dan 118,5 km jalan tol fungsional. Lebih rinci, ruas jalan tol yang akan operasional tanpa tarif yakni Jalan Tol Binjai Langsa, Jalan Tol Pekanbaru, Jalan Tol Solo Yogyakarta, dan Jalan Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat. Sementara itu, ruas jalan tol yang fungsional ialah Jalan Tol Sigli Banda Aceh, Jalan Tol Japek 2 Selatan, Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi, Jalan Tol Palembang Betung, dan Jalan Tol Solo Yogyakarta NYIA. Selain yang 3.020 km yang operasi, ini akan ada tambahan kurang lebih 162,8 km, yaitu 74 kilonya adalah jalan tol yang sudah selesai betul, tapi kita operasikan tanpa tarif. Kemudian yang 118,5 km adalah jalan tol fungsional, jadi jalan tolnya belum selesai, tapi kita akan fungsikan. Wilan menambahkan Kementerian Pekerjaan Umum juga memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% pada 17 ruas jalan tol di Jawa dan Sumatera. Tidak hanya itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal dalam meningkatkan pelayanan jalan tol. Pendaftaran mudik gratis Kementerian Perhubungan untuk Lebaran tahun ini telah dibuka, baik menggunakan bus, kereta api, maupun kapal laut, bahkan bisa sekaligus mengangkut sepeda motor gratis. Lantas, bagaimanakah cara pendaftaran dan persyaratan mudik gratis? Berikut laporan rekan Raisa Nadia. Pemirsa, ada kabar gembira bagi Anda yang ingin pulang ke kampung halaman Lebaran nanti. Program mudik gratis Kemenhub sudah dibuka sejak 10 Maret 2025. Selengkapnya lewat infografis berikut. Kementerian Perhubungan menyediakan kuota yang cukup banyak untuk mudik gratis. Untuk mudik menggunakan bus ada sekitar 21.000 lebih tempat duduk yang disediakan. Lalu untuk mudik menggunakan kapal laut ada sekitar 47.800 tempat duduk. Dan ada sekitar 16.900 tempat duduk yang tersedia dengan mudik menggunakan kereta api. Selain itu ada fasilitas tambahan berupa pengangkutan sepeda motor gratis menggunakan bus ataupun kereta api. Mudik gratis dengan bus, kapal laut, ataupun kereta api, Anda bisa mendaftar secara online di situs resmi Kemenhub di nusantara.kemenhub.go.id. Setelah mengakses platform, Anda harus mengisi formulir secara lengkap dan benar, lalu mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah itu, Anda akan mendapatkan konfirmasi melalui email ataupun SMS. Jangan lupa cek status pendaftaran secara berkala ya. Program angkut motor gratis atau MOTIS kembali digelar tahun ini. Anda bisa mudik gratis sambil membawa sepeda motor dengan menggunakan kereta api. Syaratnya antara lain harus memiliki KTP, kartu keluarga, SIM C, serta STNK yang masih berlaku. Sepeda motor yang memenuhi syarat adalah yang berkapasitas 200 cc. Satu sepeda motor nantinya akan mendapat 2 tiket penumpang. Selain itu, Anda harus menyerahkan sepeda motor 1 hari sebelum keberangkatan. Anda tidak boleh menitipkan helm ataupun spion. Selain itu, BBM sepeda motor juga harus dikosongkan sebelum diserahkan. Destinasi mudik gratis tersebar di 31 kota di Pulau Jawa dan juga Sumatera, seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Lampung, dan Palembang. Mudik gratis ini bertujuan agar mengurangi kemacetan dan agar perjalanan mudik aman dan nyaman. Dari Jakarta, Raisa Nadia Laksana melaporkan. Guna mendukung program pemerintah dalam penyelesaian angkutan Lebaran 2025, Kereta Cepat Indonesia Cina memberikan diskon harga tiket hingga 20% bagi masyarakat yang ingin bepergian menggunakan kereta cepat Wush selama Ramadan dan juga mudik Lebaran Idul Fitri. Kereta Cepat Indonesia China menghadirkan promo spesial bagi masyarakat yang ingin bepergian selama Ramadan dan mudik Lebaran Idul Fitri. Diskon 10 hingga 20% diberikan bagi rombongan minimal 10 orang yang melakukan perjalanan dengan kereta cepat Wush pada 15 hingga 31 Maret 2025.
General Manager Corporate Secretary KCIC yang mengatakan promo ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan, sekaligus mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025. Ya, sesuai dengan program pemerintah untuk dapat memberikan mudik yang lebih terjangkau dan juga masyarakat yang ingin memanfaatkan momen libur Lebaran kali ini, maka KCIC juga menghadirkan diskon hingga 20% untuk tiket WUS, namun dengan ketentuan minimal pembelian 10 pack. Diskon hingga 20% ini diberikan untuk perjalanan untuk keberangkatan mulai dari tanggal 15 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret. Eva menambahkan, sejak program ini diberlakukan, jumlah penumpang rombongan yang telah menggunakan WUS mencapai 4.386 rombongan dengan total lebih dari 409.000 penumpang. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sidak di salah satu gudang e-commerce, tempat penyimpanan sejumlah bahan pangan olahan yang dikirim selama bulan Ramadan. Pasalnya, penjualan produk terkait meningkat hingga 30% selama bulan Ramadan maupun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan, dari hasil penyidikan ditemukan sejumlah produk yang tidak sesuai dengan ketentuan, utamanya pangan yang disimpan dalam suhu ruang. Selain itu, gudang tersebut juga dinilai belum lolos pest control, sehingga ada resiko terkontaminasi hewan yang bisa menimbulkan penyakit. Temuan lainnya didapatkan dari produk industri rumah tangga yang kemasannya sudah rusak dan tidak steril. Taruna mengimbau masyarakat untuk tidak asal membeli pangan dan parsel untuk Idul Fitri dengan iming-iming diskon fantastis. Yang menjadi concern catatan kami, satu, tentang kontrol pest control. Pest control itu penting. Apa itu pest control? Cara mengecek yang hubungannya dengan misalnya tikus, lalat atau serangga lain yang bisa membawa penyakit-penyakit salmonella, penyakit-penyakit head syndrome, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kotoran. Kalau sampai kita cek tadi, sampai ada nggak bekas gigitan tikus atau apa semuanya. Termasuk kita periksa apakah yang disimpan di sini sudah ada kadaluarsa dan sebagainya. Jadi pest controlnya masih perlu diperbaiki. Menteri Perdagangan Budi Santoso memantau stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Mendak memastikan harga kebutuhan pokok terkendali selama bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran. Dalam pantauan tersebut, Mendak memastikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti daging ayam, daging sapi, beras, telur, dan minyak masih terjangkau serta terkendali. Meski demikian, harga cabai masih fluktuatif karena pasokan terganggu akibat cuaca buruk. Pemerintah akan bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk memantau pasokan dan harga kebutuhan pokok agar tetap stabil dan terkendali hingga Lebaran mendatang. Tadi kalau kita lihat yang pertama ayam tadi ya. Daging ayam tadi kan harganya 35.000. Ya, 35.000 itu harga acuannya 40. Jadi harganya normal ya, di bawah harga acuan. Kemudian daging sapi juga di bawah harga acuan 140, tadi harganya 135. Kemudian beras memang medium tadi ada kenaikan sedikit ya, tetapi kan ada SPHP. SPHP kan ini untuk intervensi pasar yang harganya standar 12.500 per kilo ya, jadi bisa kita atasi untuk harganya. Kemudian tadi telur ayam 27.000 per kilo, harga acuannya kan 30.000 ya. Kemudian minyak kita tadi juga normal, harganya sesuai HET 15.700. Terima kasih kepada masyarakat semua, harga-harga terjangkau dan pasokan terjamin, jadi tidak perlu khawatir ya, pemerintah akan selalu menjaga stabilisasi harga dan pasokan kebutuhan pokok menjelang. KJRI Chicago menyelenggarakan kegiatan Ramadan bersama masyarakat dan juga diaspora Indonesia. Berbagai kegiatan dilaksanakan mulai dari buka puasa bersama, sholat berjamaah hingga pengajian dan tausiah Ramadan.
KJRI Chicago bekerja sama dengan komunitas keagamaan masyarakat Chicago dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia North America menyelenggarakan kegiatan Ramadan bersama masyarakat dan diaspora Indonesia. Kegiatan berlangsung di ruang Indonesian Cultural Center KJRI Chicago, Amerika Serikat yang dihadiri oleh Acting Konjen RI Chicago bersama seluruh staf serta ratusan masyarakat dan pelajar Indonesia yang berasal dari wilayah Chicago dan sekitarnya. Kegiatan ini terdiri dari buka puasa bersama, sholat berjamaah, serta pengajian dan tausiah Ramadan. Berbagai kuliner khas Nusantara pun turut disajikan. Mudah-mudahan program ini ya menambahkan wawasan keislaman kepada saudara-saudara kami yang ada di Amerika, yang tentu umat Islam minoritas di negeri Amerika ini, yang tentu perlu pelajaran-pelajaran agama yang disampaikan oleh Ustaz-Ustaz. Alhamdulillah saya berkesempatan pada Ramadan tahun ini saya dikirim untuk menyampaikan kajian atau menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dengan harapan mudah-mudahan umat Islam, saudara-saudara kami yang di Indonesia ini bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Kegiatan Ramadan di KJRI Chicago ini bertujuan sebagai momentum mempererat rasa persaudaraan dan ajang silaturahmi dengan sesama masyarakat Indonesia di Chicago dan sekitarnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Meski umat muslim di Venezuela merupakan kelompok minoritas, namun komunitas muslim Venezuela cukup aktif mengisi kegiatan sekaligus memaknai bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah dengan kegiatan berbuka bersama yang dapat mempererat tali silaturahmi. Meski berada ribuan kilometer jauhnya dari tanah air, diaspora Indonesia di Venezuela menciptakan sebuah rumah dengan menghadirkan aroma masakan tradisional Indonesia. Bersama keluarga dan teman-teman yang berkumpul menyiapkan hidangan berbuka puasa. Sekitar 40 orang diaspora Indonesia yang tinggal di Venezuela, termasuk diplomat dan kepala perwakilan KBRI Caracas, Venezuela, mempererat tali silaturahmi di bulan Ramadan dengan menyelenggarakan berbuka puasa bersama. Diaspora yang sudah tinggal di Venezuela pun beragam. Ada yang belum genap setengah tahun, bahkan ada yang sudah lebih dari 30 tahun. Beberapa anggota komunitas Indonesia berkumpul dan bercerita tentang makna Ramadan yang dijalani di Venezuela. Saya merayakan Ramadan di Venezuela setiap tahunnya, ya beberapa tahunnya sesudah krisis dan sebelum krisis saya mengalami. Sebelum krisis ya kita kemungkinan bisa kumpul semuanya masyarakat dan lokal staff dan home staff di KBRI Caracas. Dan sesudah krisis kita mengadakan potluck. Potluck itu yaitu semua yang akan datang membawa makanan masing-masing. Bukan hanya ajang untuk kita menahan hawa nafsu, lapar dan haus, tapi juga ajang untuk kita menjalin tali silaturahmi. Meskipun kita di sini di Caracas, Venezuela, jauh dari rumah kita di Indonesia, tapi diharapkan kehadiran KBRI Caracas bisa menjadi rumah baru bagi diaspora Indonesia. Tempat mereka bercerita, berbagi canda, dan tawa. Diharapkan juga di bulan Ramadan ini kita bisa saling menjaga tali silaturahmi dan mempererat tali. Selain kebersamaan yang dirasakan sesama masyarakat Indonesia selama bulan Ramadan, mesin diplomasi KBRI Caracas tetap berjalan. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pertemuan-pertemuan maupun pendekatan yang dilakukan KBRI Caracas. Salah satu yang dilakukan adalah kunjungan ke Universitas Simon Bolivar yang bertujuan untuk mempromosikan serta memperkenalkan Indonesia kepada mahasiswa. Tim Liputan iNews melaporkan.